Welcome to the Laboratory of Industrial System Optimization and Quality. This laboratory plays a vital role as a supporting unit for our education and research, with a primary focus on the development of industrial system optimization and quality management. The OSIC laboratory consists of 3 rooms: the main room, the assistant room, and the lecture room, each with specific function and supporting facilities. The main room is used for teaching and learning activities such as practicums and discussions. Here, they collaborate on assignment, engage in discussion, and explore analytical that help solve real-world industry challenges. And is equipped with a TV, tables, chairs, cabinets, and whiteboard. The assistant room is used by laboratory assistant for practicum preparation and administrative tasks, and include facilities such as table, chair, PCs, lockers, cabinets, and whiteboard. Next is the lecturer's room. This room supports the comfort of lecturers in carrying out academic and research activities. The room is equipped with facilities such as computer unit, speaker, work desk, chair, and printer. The lecturers who teach in this laboratory are experts in their fields such as Dr. Ratna Ekawati STMT, Dr. Maria Ulfah STMT, Dr. Faula Arina SSC MSc, Profesor Dr. Ing Insinyur Asep Ridwan STMT IPU, Ahmad Bahaudin STMT PhD, Putro Vero Ferdinand STMT, Diah Lintang Trenggonowati STMT, Aditya Rahadian Fahrur SSC MMT, Atia Sonda SSC MSc, Cynthia Devi Oktaviani STMT. Selamat datang di Mini Talk Lab OSIC. Nah, teman-teman tahu nggak sih di podcast ini kedatangan narasumber yang keren banget. Mari kita persambut Ibu Dr. Ratna Ekawati STMT. Waktu tepat kamu bisa. Halo teman-teman semua, seluruh mahasiswa teknik industri yang ingin mengenal secara khusus laboratorium OSIC dan GRAL. Oke. Pertama-tama saya perkenalkan, saya adalah Ratna Ekawati STMT sebagai koordinator OSIC tahun 2024 sampai dengan sekarang. Sebelumnya saya juga sudah pernah menjadi koordinator Lab OSIC atau sejak berdirinya ketika mahasiswa angkatan 2006 kalau nggak salah. Jadi sekitar tahun 2010-an Lab OSIC berdiri. Awalnya Lab OSIC ini adalah Lab Posi 1 dan Posi 2, jadi gabungan Posi 1 dan Posi 2. Tetap isinya adalah yang membicarakan masalah kualitas, terus masalah penelitian operasional, terus simulasi dan sebagainya. Sedangkan gabungan itu tadinya dari SMI yang Posi 2 adalah membicarakan tentang ekonomi teknik, terus APSI dan sebagainya. Jadi digabung akhirnya kita pecah. Sebelumnya pas ketika Pak Asrep Ridwan menjadi kadur itu, jadi kita membentuk komunitas-komunitas. Jadi ada komunitas Posdanka, lalu ada komunitas sistem manufaktur, lalu ada ergonomi, dan juga ada manajemen industri. Jadi di sini khusus untuk yang Posdanka sesuai dengan singkatannya yaitu optimasi sistem industri dan kualitas. Di dalamnya kita mempelajari ada penelitian operasional, terus ada statistik, ada simulasi, ada pemodelan, ada pengendalian kualitas dan sebagainya. Jadi kita pun punya slogan yaitu Posdanka. Jadi kalau praktikum ataupun pembagian respons itu kita berdasarkan kurikulum jurusan yang mengacu pada BKSTI. Jadi kami kebetulan untuk kurikulum yang 2024 sampai dengan sekarang kebagiannya hanya untuk responsi, dan untuk praktikum kami membantu untuk praktikum terintegrasi dengan menggabungkan lab lain seperti lab Arsikro, terus lab SMI dan juga ergonomi seperti itu. Untuk responsi khususnya adalah untuk mata kuliah yang membutuhkan lebih mendalam untuk rumus-rumus seperti penelitian operasional, khususnya penelitian operasional 1 dan 2, lalu juga ada statistik 1 dan 2. Nanti di semester ganjil atau semester 5 besok ada
pengendalian kualitas, terus juga ada pemodelan sistem dan juga simulasi industri seperti itu. Jadi itu adalah resolusi di mana tugas besarnya kami dosen yang mengajar di kelas itu akan memberikan teori-teori dan mahasiswa atau asisten akan membantu untuk bagaimana sih agar mahasiswa itu tahu rumus cepatnya, karena ketika kita berada di industri tidak mungkin kita menghitung secara manual, tapi kita harus menguasai juga software-software yang ada di industri, tapi dengan syarat bahwa belajarnya mungkin teorinya di kelas, tapi secara tutorial atau prakteknya adalah melalui YouTube, bisa juga melalui Google dan sebagainya. Jadi software-softwarenya ada QS, ada QM, ada software Excel. Jadi kita mengetahui Excel yang begitu besar, kita gali isinya bisa kita selesaikan nggak sih untuk optimasi industri ini, seperti itu. Terus juga ada pemodelan, ada simulasi, ada arena, terus ada SPSS dan juga militer. Biasanya kita kalau misalkan ada proyek, kita dulu suka mengisi ke gugus kendali mutu GKM. Jadi kita melatih para UKM untuk mengenal tools akan kualitas. Biasanya kalau UKM kan, dia hanya sekedar memproduksi, yang penting hasilnya banyak. Tidak seperti itu. Jadi kita latih, dan setelah kita latih, kita pun ada lombanya. Jadi mana UKM yang berprestasi. Selain kita menjadi narasumber atau sebagai tutorial, kita juga kadang kalau misalkan ada project di KBS ataupun project untuk disertasi kami para dosen, itu kami meminta bantuan untuk mahasiswa untuk mengolah datanya, mengambil datanya. Jadi berkecimpung di dunia pekerjaan seperti apa sih, bagaimana mereka berpikir sistematis untuk menyelesaikan model yang ada di perusahaan, diterjemahkan ke dalam hasil yang sesuai dengan teori yang kami ajarkan di kampus. Rata-rata saya dulunya sebagai koordinator OSIK dari angkatan 2004 itu sudah banyak yang berprestasi, ada yang bekerja di bagian ISO, ada yang bekerja di bagian kualitas, juga ada yang bekerja di manufaktur. Jadi mungkin sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Retna telah memberikan insight gitu mengenai Leposi ini. Jadi mana ternyata di Leposi ini ternyata banyak sekali hal-hal positif dan juga banyak sekali ilmu yang bisa kita gali teman-teman, terutama di bidang otomasi, Ibu ya. Ya. Nah, mungkin dari saya mungkin ingin mengajar dulu mungkin ya, kan kalau misalnya OSIK mungkin ada slogannya kali ya, kan salam OSIK dulu ya. Oke, mungkin teman-teman bisa ngikutin kali ya. Oke, 1, 2, 3. Salam OSIK. Dan ingat, OSIK berwarna merah berarti OSIK adalah